Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jesi. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Dara Zara dalam program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati serial Dream School. Nah, alhamdulillah Mitra Jesi di Rabu tepatnya 14 Oktober 2020 kita kembali berjumpa, dan tentunya buat Mitra Jesi yang baru saja bergabung atau sedang berselancar di media sosial bisa langsung meluncur ke Facebook Radio Jesi, dan jangan lupa like, komen, dan share tayangan ini ya Mitra Jesi. Dan seperti biasa di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati kita akan membahas seputar anak ya, penanganan anak. Dan hari ini sudah hadir bersama Dara Umi Anik. Umi Anik Ratnawati, beliau adalah kepala sekolah dari SDS Kasih Ananda 1 ya, yang beralamat di Jalan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rutenya kalau dari sini ke Bundaran Semper dan ambil arah jalur atau angkot 07, benar ya? Yap, betul. Kalau orang Jakarta Utara pasti sudah tahu ya. Yeah. Dan mudah terjangkau. Mudah terjangkau. Nggak jauh Stadion Tugu. Nah, Ya. betul ya, Dan ya? kami sudah berdiri lama loh. Oh, iya. Dari tahun 1986. 1986. Jadi Dara belum lahir. Ya, kami sudah eksis untuk menanganin pendidikan. Oh, Masya Allah ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut sharing-sharingnya, Mitra Baik. Jesi, Dara akan persilakan untuk Umi Anik menyapa Mitra Jesi di Ya. ruang dengar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi pada wabarakatuh. siang hari ini insya Allah kita akan membahas ya sebuah tema bagaimana kita menghadapi anak agresif. Untuk tadi sudah diperkenalkan ya Mbak ya, bahwa saya kepala sekolah dari SDS Kasih Ananda 1 yang letaknya sangat strategis, sangat potensial. Jika Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya di sekolah kami, insya Allah kami akan menanganinya dengan penuh rasa tanggung jawab dan pendidikan yang all out ya. Yang baik, pendidikan itu akan kami berikan baik dari segi IQ, EQ, dan SQ. Insya Allah kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda mendaftarkan anak ke kami, insya Allah Kasih Ananda, insya Allah sudah terpercaya karena usianya tidak muda lagi. Kami berkiprah di bidang pendidikan ini sudah dari tahun 1986. Sudah 30 tahun lebih. Sudah 30 tahun lebih, usia yang sangat matang untuk menghadirkan anak didik yang mempunyai kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Baik. Nah, Mitra Jesi, tentunya pembahasan kita seperti yang sudah disampaikan Umi Anik tentang mengatasi anak agresif. Nah, kadang apalagi ya kalau Dara ngerasain banget nih Mi. Iya. Gimana tuh Mbak? Yang namanya ngatasin anak, ngedidik anak itu bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Tapi insya Allah kalau kita mohon perlindungan, mohon bantuan, mohon dibimbing sama Allah, insya Allah bisa ya. Tapi tentunya juga kita harus punya ilmunya ya Mi. Oh pasti, karena ilmu itulah nanti yang akan mampu menghadirkan anak-anak kita, menghantarkan kesuksesan anak-anak kita dalam menempati profesinya nanti di masyarakat. Entah itu akan menjadi presiden, menggantikan presiden Jokowi, ya. Atau menggantikan Bapak Gubernur nanti ya. Tentunya itu diperlukan ilmu. Nah, sekali lagi, jadi kalau untuk menjadi ibu, nomor 1 tidak hanya mampu memberikan anak makan, tetapi makanan itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi rohani yang lebih penting. Nah, ini juga berbicara tentang agresif kan kayaknya ngadepinnya tuh kayak sesuatu yang kalau kitanya nggak ngelola emosi gitu ya Mi ya. Di rumah semenjak ada jadwal WFH dari sini Mitra Jesi, itu kayak serang sini serang situ gitu ya. Iya. Sementara kita juga nggak boleh langsung mengatasinya dengan hati yang kalut gitu ya, emosi dengan emosi gitu kan. Kalau kita
emosi, anak bukannya reda ya, malah makin menyerang gitu kan. Nah Betul. sebenarnya kalau kita kaitkan anak agresif, anak nakal, anak apalagi ya Mia? Aktif Anak mungkin ya. aktif itu ada nggak sih nih perbedaannya? Sebenarnya anak agresif itu yang seperti apa sih nih? Baik. Kita sebagai orang tua, sebagai guru harus lebih dini memahami anak agresif dengan anak nakal, ya. Anak agresif atau kita sebut anak nakal atau dengan anak cerdas itu akan berbeda, Mbak ya, akan berbeda. Anak agresif ini lebih cenderung kepada dia akan menyerang. Anak agresif ini akan menyerang. Jadi menyerang ini baik perilakunya bisa fisik, bisa verbal. Kadang-kadang kan anak-anak ini mengolok-olok teman-temannya dan dia tidak mempunyai ketahanan emosi yang tinggi. Nah, ini anak-anak ini cenderung kita masukkan ke dalam taraf anak yang agresif. Jadi anak agresif ini lebih cenderung mempertahankan dirinya dengan cara yang menyerang. Seperti itu, Mbak. Sedangkan anak yang cerdas ini beda lagi. Mungkin ada persamaan tetapi ada perbedaan, Mbak. Banyak sekali kita mendengarkan bahwa anak nakal itu cerdas loh, kan gitu ya. Sering nggak kita dengar seperti itu? Nakal berarti dia cerdas gitu. Ya, nggak apa-apa loh anak ini nakal berarti dia cerdas. Tetapi pada dasarnya sehingga ketika kita punya statement seperti ini, kita lupa untuk mendidik anak ini akhlaknya bagaimana. Kita hanya mempercayai keyakinan statement itu. Padahal kita harus memilah dulu nih, bagaimana mana anak yang agresif atau anak nakal dan mana anak yang cerdas. Kedua-duanya memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan. Nah, persamaan ini mungkin kita bisa mengatakan anak ini nakal karena dia keras kepala. Persamaannya keras kepala. Persamaannya keras kepala. Tetapi ada titik perbedaannya. Kalau keras kepala pada anak cerdas, maka dia keras kepala itu dia tahu bahwa dia ingin mempertahankan prinsipnya. Tetapi ketika anak yang agresif, anak nakal, dia keras kepala tetapi dia tidak tahu tujuannya itu apa. Nah, ini. Dan cirinya lagi ketika anak ini cerdas, ketika dia keras kepala, dia ngambek, tapi dia mampu mengkomunikasikan apa yang ada dalam hatinya. Mah, aku nggak mau begini loh, Bu Guru, aku nggak mau begini, harusnya begini saja. Tetapi guru atau mama yang tidak memahami anak ini langsung saja mengatakan kamu nakal. Kamu nggak mau nurut. Kamu nggak mau nurut, ya. Tetapi ketika anak itu ingin mempertahankan keyakinannya, ingin mempertahankan pendiriannya, argumennya, dia mampu mengkomunikasikan dengan baik, nah itu masuk ke dalam taraf anak yang cerdas. Tetapi kalau anak yang agresif, dia tidak mampu mengkomunikasikan apa yang ada menjadi kemauannya. Dia hanya pendiam, tetapi dia melakukan pemberontakan. Nah, itu ciri yang sangat bisa kita lihat seperti itu, Mbak. Jadi ada perbedaan ya, Mi? Ya. Kalau mungkin Dara sering dengar gini nih, anak aktif itu anak cerdas. Kalau anak aktif mungkin iya Mi ya, karena anak aktif itu nggak selalu nakal ya Mi ya. Betul. Tapi kalau anak nakal itu tentu berefeknya lebih ke negatif ya Mi. Ya, jadi kalau anak aktif ini anak yang dia selalu bagaimana berpikir untuk dia berkreasi. Apapun bentuknya itu, dia ingin berkreasi. Tetapi kalau anak yang nakal, tindakannya ini lebih cenderung kepada tindakan menyerang, tindakan membuli, bahkan kalau nanti sudah usia besar dia akan jatuh kepada tindakan-tindakan kriminal. Seperti itu, Mbak. Atau misalnya gini, boleh nggak sih kalau misalkan ada jadi itu pengalaman pribadi ya Mitra Desi. Jadi di rumah itu kalau jam-jam 8 malam itu kan ada anak-anak usia-usia SD SMP lah main depan rumah berisik tuh. Terus boleh nggak sih kalau kita sampaikan ke anak itu Dede nggak boleh ngikutin itu ya, itu anak nakal. Boleh nggak sih kayak gitu? Padahal yang anak-anak lagi main ini lagi main, cuman berisik gitu, mengganggu gitu. Boleh nggak sih kita sampaikan ke anak itu jangan diikutin ya deh, itu nakal gitu. Sebenarnya bisa kita sampaikan, tetapi kita tidak bisa langsung menjudge
jangan diikutinya deh ya, itu anak nakal tidak. Nggak Kita boleh. lihat dulu itu apa yang menyebabkan berisik. Informasi apa yang didapat sehingga kita bisa menyampaikan kepada anak, nah dia berisik sedang seperti ini loh. Oh dia tidak berguna, nah dia hanya mengganggu. Nah mengganggu bisa kita sebutkan nakal. Tetapi ketika dia berisik sedang mengerjakan sesuatu, dia sedang berkreasi, ya kita tidak bisa mengatakan anak itu nakal gitu. Jadi artinya berikan contoh kepada anak informasi yang benar sebelum anak ini menyimpulkan. Seperti itu yang harus kita ajarkan terus-menerus kepada anak. Gitu, Mbak. Atau sebaliknya, Mi, sebelum wabah ini kan, anak tuh suka dibawa ke sini ketika Jumatan nih, diajak main, diajak sholat bareng. Nah, biasa kalau di ini kan suka banyak anak-anak kumpul ya. Betul. Terus anak-anak remaja ini tuh kayak bermain sambil bercanda gitu dan berisik gitu kan. Terus ketika anak tuh ngomong gini, "Mi, itu anak-anak nakal ya?" Iya. Terus mencoba memberikan ini kan, enggak, itu bukan anak-anak nakal, itu kakak-kakak mau siap-siap mau sholat gitu. Betul. Enggak, itu anak-anak nakal katanya gitu, berisik gitu. Cuman kayak kita kalau nggak punya ilmunya juga, ada orang tua yang nggak mau ribet ini. Iya, itu anak-anak nakal, jangan ikutin ya gitu. Nah, itu nanti akan berdampak loh kepada anak. Anak akan tidak mau melatih dirinya untuk memandang dari sudut orang lain, sehingga anak hanya memandang dari sudut dirinya, bahwa kebenaran itu berasal dari dirinya. Dan akhirnya ketika anak itu salah di dalam mengambil informasi, maka dia juga akan mengambil kesimpulan yang salah. Ketika dia mengambil kesimpulan yang salah, dia juga akan mengekspresikan hasil kesimpulan itu dalam tindakan, baik fisik ataupun verbal, tapi dalam bentuk yang salah, sesuai dengan informasinya. Contoh seperti ini, contoh. Ketika ada seseorang anak bermain, ketika anak ini bermain, dia terjatuh. Nah, ketika ketika sholat, contoh, sholat berjamaah bareng. Nah, ketika anak ini sholat berjamaah bareng, tahu bahwa anak yang satu ini terpeleset mungkin karena gamisnya panjang. Nah, ketika gamisnya panjang jatuh nih anak, kesenggol. Kebetulan anak ini tidak terbiasa dilatih orang tua untuk mencari informasi yang sebenarnya. Cukup, oh itu yang ada pada saya, langsung dia mengekspresikan dengan cara menyerang. Ketika jatuh, tentunya kan jatuh ke sebelahnya dong, ya enggak, jatuhlah akhirnya mengganggu dia. Oh saya nggak bisa sholat nih. Nah, akhirnya anak tersebut dipukul. Nah, ini kan sebuah informasi yang salah. Sebenarnya anak bukan karena didorong, tapi karena memang anak yang ada di sebelahnya tidak sengaja menginjak gamis sehingga terjatuh mengenai dia. Nah, ini latihan informasi, latihan untuk memproses informasi menjadi kebenaran, menjadi sebuah kebenaran, ini membutuhkan proses yang panjang yang harus dilatih oleh orang tuanya, sehingga anak ini tidak mempunyai cacat persepsi. Nah, ketika anak mempunyai cacat persepsi, bahaya, sehingga anak ini memandang lingkungan sosialnya ini adalah lingkungan yang membahayakan dirinya. Sehingga anak tidak mau mencari informasi yang sebenarnya, dia langsung menyerang, dia langsung memukul tanpa melihat dari sudut pandang lingkungan yang ada pada dirinya. Seperti itu, Mbak. Jadi perlu sekali sebagai ayah bunda untuk melatih emosi anak, berpikir dari sudut pandang si anak, sehingga sudut pandang orang lain ya, sehingga anak ini tidak mengalami cacat persepsi pada fenomena yang ada di dalam lingkungannya ini. Ini sangat penting ini, Mbak. Bahaya kalau anak sudah masuk ke dalam cacat persepsi. Iya. Jadi harus diberikan pengetahuan juga ya, Mi, Betul. tentang memandang dari sudut lingkungan ya, dari sudut pandang orang lain gitu. Betul. Kan? Atau mungkin ketika kita melihat ya, orang tuanya melihat
peristiwa tadi ya, kasus tadi di mana anak tuh lagi jalan mungkin kesandung atau keserimpet sama gamisnya terus jatuh. Ketika dia marah kita bisa ngasih tauin ya bahwa si temannya itu terjatuh bukan karena dia sengaja atau iseng mengganggu dia ketika sholat. Betul. Informasi yang tepat cara melatih anak, seorang orang tua melatih anak di dalam memproses informasi yang tepat ini sangat berharga untuk dirinya ketika dini sampai dia ketika dewasa nanti, Mbak. Maka ketika anak sudah terbiasa memproses, mengolah lingkungan sosialnya, mengolah informasi, mencari data yang sebenarnya, maka anak ini nanti tidak masuk ke dalam cacat persepsi tadi. Tetapi kalau anak hanya melihat sudut pandang dirinya saja, tanpa melihat lingkungan sosial, ini nanti sampai anak ini memasuki usia dewasa, dia akan lebih cenderung mengkonsumsi informasi-informasi dan informasi itu akan ditelan saja tanpa dianalisa, sehingga ini menghasilkan kegagalan generasi ya. Ya, dari proses yang dini tadi loh, sehingga membuat kegagalan generasi ini gitu, Mbak. Ya. Nah, kalau berbicara tentang anak agresif, sebenarnya di usia berapa sih, Mi? Anak itu dikatakan agresif? Ya, anak dikatakan agresif ini, Mbak, bisa kita lihat dari usia 3 tahun. 3 tahun itu anak sudah mulai perkembangan diri ya. Anak sudah mulai mempertahankan dirinya, mempertahankan egonya. Itu ketika anak berusia 3 sampai 7 tahun. 3 sampai 7 ya, tahun. 3 sampai 7 tahun ini tahap perkembangan. Tahap di mana nih nilai anak ini sedang egoisnya nih. Nah, inilah peran orang tua yang harus memberikan pendidikan, yang harus meluangkan waktu mendampingi emosionalnya di dalam masa perkembangan ini. Di usia 3 tahun ya? Iya, usia 3 sampai 7 tahun. Jadi usia TK lah ya? Iya. TK 5 tahun. 5 tahun masuk SD. Iya. Bahkan ada penelitian ahli psikologi itu yang menyatakan jika anak usia 5 tahun dia masih mempunyai tindakan menyerang yang sangat hebat dan itu tidak diberikan pelatihan atau pendampingan, maka nanti ketika anak ini mencapai usia belasan, dia akan berpotensi 3 kali lipat melakukan tindakan kekerasan. Usia ya. Jadi pendampingan emosional anak ketika usia dini ini akan mempengaruhi nanti dia ketika usia remaja, gitu, Mbak. Nah, berbicara tentang di fase usia ya, di usia 3 tahun, apa bedanya dengan anak tantrum? Kalau anak tantrum ini kan dia cenderung untuk nangis, mempertahankan keinginannya. Dia akan melakukan tindakan agresif sampai dia dapatkan apa yang diinginkan. Nah, ini tantrum. Sebenarnya kalau anak tantrum ini untuk mengatasinya juga perlu ilmu orang tuanya. Tidak harus dimarahin, digebukin. Wah, itu berbahaya itu. Mungkin jadi nanti ya kan. Nah, jadi kalau untuk mengatasi anak tantrum itu banyak tips. Nanti di akhir mungkin kita akan bahas ya. Tips untuk mengatasi anak-anak agresif ini seperti apa. Untuk mengatasi anak tantrum ini seperti apa. Tapi sebelum masuk itu, Mbak, ini penting akan kita bahas bahwa anak agresif ini ketika anak usia 5 tahun tadi kan masuk usia TK ya. Selanjutnya ketika anak masuk usia SD. Nah, ini dia ya. Ini SD nih. Nah, untuk Umi Anik di SD Kasih Ananda seperti apa? Nah, di SD Kasih Ananda sendiri ini untuk kami guru-guru ini selalu kami bekali bagaimana menghadapi anak-anak. Kita bekali bagaimana guru terutama guru wali kelasnya, guru agama dan guru yang lainnya itu akan kami bekali bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menghadapi anak-anak ketika
emosinya tidak stabil, dan bagaimana seorang guru ini mampu mencermati mana anak yang masuk agresif dengan yang tidak. Ini harus kita cermati. Ya, ketika anak ini usia masuk kelas 1, tetapi dia ini masih agresif, penanganan yang cukup intens, bisa dengan memanggil orang tuanya. Ini sudah pasti kita harus ada komunikasi yang lebih intens dengan orang tua. Usia 7 tahun. 7 tahun ini kan usia masuk SD ya. Nah biasanya Mbak, kalau sudah usia 7 tahun ini, ketika anak sudah masuk ke kelas 2, biasanya anak ini untuk agresifnya itu sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Ya? Seharusnya sudah mulai berkurang. Ya. 8 tahun atau masuk usia masuk kelas 2. Ya, tetapi ketika anak ini agresif, nakalnya ini menyerang ya, tiba menyerang, maka anak ini akan di usia anak kelas 2 ini ya Mbak ya, ini anak lebih cenderung kepada mempertahankan dirinya dengan gaya kekerasannya. Jadi dia tidak membangun dirinya untuk bersosial dengan temannya. Maka ketika anak kelas 2 dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia lebih cenderung mempertahankan dirinya dengan kekerasan, dampaknya dia pasti akan dijauhi oleh teman-temannya. Ya kan? Dia pasti akan menyendiri. Nah, ketika menyendiri ini, maka dia akan lebih agresif lagi. Oh, justru akan lebih agresif lagi. Lebih agresif lagi. Kenapa? Karena dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Tidak ada teman, dan anak-anak pun kan juga akan takut berteman dengan dirinya, kan seperti itu. Takut diserang. Orang tuanya juga pasti bilang, nanti kamu kalau sekolah jangan main sama dia ya. Jangan main sama dia ya. Kan suka seperti itu. Nah, hal inilah yang harus kita waspadai sebagai guru, sebagai orang tua, bagaimana mendampingin anak sehingga ketika anak ini usia SD kelas 2, hendaknya anak ini sudah mampu menerima lingkungan sosialnya, menerima teman-temannya. Jika hal ini tidak terlaksana, tidak terwujud, orang tua tidak mampu, lebih baik cepat kita bawa ke psikolog untuk melakukan treatment penanganan lebih dini. Mengapa seperti ini? Karena jika anak ini sudah masuk di usia kelas 3, ini nilai-nilai akademik sudah pasti akan turun. Mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Mengapa seperti itu? Karena biasanya ketika anak di kelas, anak ini mampu menerima sosialnya, anak ini enjoy, maka dia akan bisa belajar dengan nyaman di kelas. Tetapi ketika anak ini tidak mampu tidak mampu mengelola emosinya, yang ada dia hanya kesel, tidak mampu menerima pelajaran, kesel sama temennya, kesel sama gurunya, sehingga transfer knowledge itu tidak akan sampai pada dirinya, gitu. Jadi mengganggu dalam proses belajar. Akademik akan terganggu dari sikap yang agresif ini. Kelas 3 anak ini akan mengalami penurunan nilai akademiknya. Kelas 4, kelas 5 akan semakin menjadi. Dia akan semakin mencari, kan sudah mulai dewasa nih Mbak. Dia akan mencari golongannya nih. Siapa nih yang cocok sama saya nih? Ngegeng kalau bahasa sekarang ya. Nah, dia akan ngegeng bersama kelompoknya yang merasa sesuai dengan dirinya, yang menerima dirinya. Dan kecenderungan kelompok-kelompok ini akan membuat keonaran di kelas, seperti membolos, memukul. Ini kecenderungannya karena diawalin dari masa kecil yang tidak terdampingin dengan baik. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi benar-benar harus dari dini ya. Yes, untuk mendampingi emosi anak ini dengan dari usia dini. Jika tidak seperti ini, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini dia sudah mulai sulit sekali. Sulit untuk menerima masukan dari orang tua. Dia lebih cenderung menarik diri dari lingkungan, dia lebih pendiam, dan ini sebuah masalah yang besar buat orang tua jika mengalami anak yang seperti ini nih, yang sudah sampai di titik ini. Maka nanti ketika anak masuk ke dalam kelas usia 7, kelas 7, kelas 8,
SMP ya, usia SMP, malah nanti dia akan melakukan tindakan-tindakan agresif yang lebih besar lagi. Karena kan sudah ditopang dengan kemampuan IQ, kematangan dirinya. Apalagi SMA. Dia nanti akan mampu mengkonsumsi narkoba, atau dia nanti akan lebih cenderungan minum minuman keras. Bahayanya lagi nih Mbak, kalau yang agresif ini terjadi pada anak perempuan. Waduh, bahaya kan? Coba bayangin. Ya dong. Kalau terjadi pada anak perempuan seperti apa? Nah, menurut penelitian Mbak, kalau usia agresif terjadi pada anak perempuan, diawalin dari usia dini yang tidak tertangani dengan baik, usia SMP, dia pasti akan lebih agresif lagi, lebih nakal lagi. Usia SMA, ketika anak ini nakal dari mulai dininya, di 40% dia kehamilan di luar nikah di usia sekolah menengah atas. Ayo coba kita amati. Ketika ada anak usia ternyata dia lebih dulu hamil, nah tanpa ada pernikahan, sebenarnya ini diawali dari tindakan emosi yang tidak tertangani dengan benar, seperti itu. Bahaya kan? Fatal kan kalau untuk anak perempuan. Lebih fatal. Lebih fatal banget. Fatal banget ini Fatal loh. Nah, di sekolah Kasih Ananda sendiri nih, ada nggak di usia tadi ya, usia kelas 3 ya, harusnya sudah bisa harus berkurang ya, sudah mulai berkurang. Kelas 2 ya? Kelas 2 ya? Kelas 2 sudah mulai berkurang agresifnya. Dia sudah harus menerima, sudah mampu menerima lingkungan sosialnya. Tapi ada nggak di Umi ngalamin ternyata ini anak di kelas 5 itu masih ada yang agresif, atau kelas 6? Oh masih Mbak, masih banyak yang kami mengalami seperti ini. Nah inilah peran guru kami SD Kasih Ananda untuk mendampingi anak-anak yang bermasalah seperti ini. Nah, kami dampingi, kami berikan tips-tips bagaimana mengelola emosi. Lantas juga kami diskusikan dengan orang tua, sehingga ketika kita diskusikan dengan orang tua, kita akan cari titik benang merah di mana akar permasalahan anak, sehingga anak ini di usia yang seharusnya dia sudah tidak bertindak agresif, tetapi dia masih bertindak agresif. Ini kita komunikasikan lebih intens dengan orang tuanya. Jika memang tidak bisa, maka ya kami akan mengajak ke psikolog yang benar-benar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Kami pernah mempunyai murid baru usia kelas 7 ya. Anak ini pendiam, cerdas anaknya, pendiam, cerdas, nilai matematikanya sangat tinggi, pendiam. Tetapi tiba-tiba di saat jam kosong, pergantian jam, pergantian jam, guru keluar kan pergantian jam. Nah tiba-tiba anak ini mengeluarkan sebilah pisau. Ini penyakit loh. Ini nyata ini nyata. Dan itu terjadi. Mengeluarkan sebilah pisau, temannya dirangkul. Kamu mau nggak kalau saya potong? Wow. Itu benar terjadi. Aduh, teman-temannya langsung teman-temannya teriak histeris, rame, dan dia tetap mengatakan mengacungkan pisaunya seperti ini. Datang dipanggil kami. Padahal itu cuma selisih sebentar. Ketika kita dipanggil, anak ini tetap mempertahankan dirinya. Ya, sayang, tolong ibu minjem dong, dengan bahasa-bahasa seperti itu, dengan mendatangkan guru yang memang dipercaya oleh si anak. Kadang-kadang solusinya itu ya, guru yang disenangi oleh anak. Yes, dipercaya oleh anak itu dan disenangi oleh anak itu. Maka didatangkan, dia bujuk, diberikan pisaunya, dan anak ini kita ajak berbicara.
kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Padahal anaknya pendiam loh, ya. Agresif itu tidak selalu tidak selalu ini ya. tindakan yang membuat gaduh ya, tidak. Tetapi agresif ini bisa terjadi pada anak yang bukan pemarah, anak yang pendiam. Ini bisa terjadi gitu. Karena kalau anak yang agresif ini bisa terjadi pada menimbulkan anak sikapnya pemarah dan membuat onar, atau bisa menjadi paranoid. Nah, ini anak. Ketika saya tanya, kenapa kok kamu mengeluarkan pisau? Aku dikatain sama dia. Hanya dikatain. Sama Terus, anak kita sendiri. iya, Jadi menyimpan dendam gitu menyimpan ya. dendam. Terus kenapa kok kamu mau membunuh? Karena saya sudah sering kali dihina sama dia, dibully secara verbal. Ya. Dibully secara verbal. Ya. Tertanam tuh. Tertanam. Ditanya, kamu dapat pisau dari mana? Aku nemu. Nah, ketika saya cek, ternyata pisau itu sengaja dibawa dari rumahnya. Untuk apa ya? Untuk membunuh temannya ini. Ini kasus. Nah, ketika saya tanya temannya, bener nggak kamu ngebully si ini? Aku bilang gitu. Enggak kok, aku cuma bercanda. Ini kan namanya cacat persepsi. Ini loh cacat persepsi. Ini dikatakan cacat persepsi. Iya, ini tindakan yang nyata yang dikatakan cacat persepsi. Ini seperti ini. Jadi temannya bercanda, tapi ternyata dia menganggap serius. Menganggap sebuah kebenaran dan menganggap bahwa ini adalah permusuhan nyata buat dirinya dan harus diselesaikan dengan cara menyerang. Ini disebut dengan cacat persepsi, dan banyak anak-anak model seperti ini saat ini. Ini luar biasa, Mbak. PR yang sangat panjang. Dari dengerin cerita Umi sampai deg-degan bawa pisau gitu ya. Ya, pisaunya itu besar loh dan sudah terasah. dan pertanyaannya gampang sama temennya, kamu mau nggak kalau saya potong? Sederhana. Pertanyaannya gampang banget, sederhana ya. Sederhana. Kayak bercanda juga ya, Mi? Iya. Tapi dia bercanda. Dia ngomongnya bercanda, tetapi bisa menghasilkan tindakan yang sangat membahayakan. Baik pada orang lain ataupun pada dirinya, yang akhirnya dia harus dikeluarkan dari sekolah, akhirnya dia harus putus sekolah. Seperti itu, Mbak. Akhirnya nilai akademiknya sudah kita nggak tahu kemana ini akhirnya anak. Sudah dikeluarkan. Iya, akhirnya kami harus menyelamatkan anak-anak yang lain kan ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh cacat persepsi yang diawalin dari ketika dini tidak terbina dengan baik. Gitu. Fair banget ya. Untuk memberikan pemahaman ke anak tentang bagaimana mencoba untuk berpikir di posisi orang lain. Gitu. Betul, harus berpikir di sudut pandang orang lain. Kenapa sih? Bagaimana sih? Jadi mengajarkan anak untuk berpikir netral. Netral, mau menerima orang lain, mau memahami. Tidak semua lingkungan itu ada loh makhluk lain yang butuh dipahami. Kita bagaimana sebagai orang tua harus mengasah empatinya. Seperti itu, Mbak. Wah. Itu tahap baru usia ya? Iya, baru tahap usia ini. Baru tahapan usia. Nah, ciri-cirinya dan contohnya itu sudah tadi sudah kita bahas. Sudah dibahas juga tentang salah satu kasus tadi, di mana anak yang pendiam, bukan berarti dia nggak agresif, malah justru berbahaya. Agresifnya berbahaya. Apalagi kalau emang dia punya IQ yang tinggi ya. Wow. Dia punya teknik. Jadi ingat nih, Mi, ada bukan pepatah sih, tapi kayak kalau ngobrol itu sama teman gini. Ya biasanya kalau orang pendiam itu bahaya. Gitu. Justru yang pendiam itu sekalinya marah dia bisa lebih agresif dibanding yang aktif tadi. Iya, betul. Oke. Itu tadi salah satu contoh. Salah satu contoh.
cirinya. Mm-mm. Ciri juga udah disebutkan dan contohnya juga bukan hanya satu, tadi udah ada beberapa kasus ya. Ya, beberapa kasus yang kita bicarakan tadi. Nah, beralih ke faktor. Sebenarnya Baik. faktor apa sih nih yang membuat anak itu agresif gitu? Banyak faktor ya Mbak ya. Banyak faktor ya. Mm-mm. Mengapa anak Salah ini satunya? agresif? Kalau kita lihat dari beberapa sudut, faktor anak agresif ini kita bisa pandang dari memang dari segi biologisnya ya, dari segi faktor keturunan, ya itu kan tidak bisa kita hindari itu kalau sudah faktor keturunan. Jadi yang bisa kita hanya bisa mengarahkan atau tips untuk meredakan emosi ya seperti itu, karena ini faktornya sudah faktor biologis. Tetapi ada juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh orang tua, faktor di sekolah, faktor lingkungan membentuk dirinya. Nah, kita akan membahas tentang faktor orang tua ya, pola asuh orang tua yang tidak konsisten terhadap anak, yang terlalu membiarkan anak, ini juga sangat mempengaruhi anak untuk bersikap agresif, atau ibu yang sering marah-marah. Ya, siapa nih ya? Ibu yang mudah depresi. Apalagi saat ini ya, Mi, COVID. WFH, ya, atau misalkan belajarnya di rumah gitu ya, mengganti peran guru, multifungsi dong ya, multifungsi. Yes. Jadi koki Iya. jadi Guru. belum lagi kalau misalkan cucian numpuk. Jadi ibu ngepel nyuci gosok. Pokoknya ibu sekarang ini multifungsi nih, multifungsi. Ini mungkin akan membuat seorang ibu cenderung lebih cepat marah mungkin ya, lebih cepat emosi. Dan ini Dara dengar sendiri gitu dari beberapa orang tua yang ngeluh gitu nih. Aduh, kapan sih ini segera berakhir? Biar sekolah aja. Aku udah nggak tahan. Udah pusing gitu, pelajaran susah banget, gak kayak kita dulu gitu. Benar, aku sudah nggak tahan mama banget. Nah, padahal ketika kita seorang ibu yang tidak sabar mendampingin anaknya, ini akan memperparah agresif anak. Ibu yang depresi, ibu yang tertekan, ibu yang marah-marah, justru akan menambah tingkat depresi seorang anak. Gini Mbak. Jadi ya. nularin gitu ya, Mi. Iya, semakin memperparah depresi anak. Bagaimana tidak seorang anak yang ibu memberikan pendidikan, menanganin anak, mendampingi, bagaimana meredakan emosinya, malah justru ibu sendiri yang justru emosi yang meledak-ledak. Ini akhirnya generasinya ya generasi ledakan emosi. Seperti ini. Iya, ini udah emosi ditambah lagi gitu. Nah, seperti meledak, betul, hingga ledakan emosi makin tinggi. Nah, ini pola asuh yang sangat Mbak ya, membuat nilai agresif anak makin meningkat. Pun ketika orang tua menerapkan disiplin yang tidak konsisten. Contohnya seperti ini. Misal ketika seorang anak melakukan kesalahan, kamu nggak sholat ya hari ini, contoh kecil nih, anak umur 7 tahun, kamu nggak sholat, kalau kamu nggak sholat nanti papa marah nih, ayah marah nih ya, kamu akan saya pukul, karena Rasulullah pukul lah anak ya usia 7 tahun, usia 7 tahun, pukul tapi dengan kakinya. Ketika orang tua sudah komitmen, oke, kalau kamu nggak sholat, kamu nanti akan saya pukul, komitmen seperti itu. Tetapi ketika melihat suatu saat tetapi tidak diberikan hukuman, sanksi yang sudah disepakati, maka anak itu juga ayah lupa, sehingga anak itu labil. Dia tidak akan memproses dirinya untuk mencapai tingkat disiplin yang memang diharapkan oleh orang tua, oleh masyarakat, sehingga anak cenderung mempunyai kebebasan sendiri, mempunyai kehidupan sendiri pada dirinya, atau lebih bahasa sederhananya juga suka saya.
Seperti itu. Kenapa? Karena dari sini semau-mau saya. Kenapa? Karena tidak konsistennya orang tua di dalam menerapkan kedisiplinan di dalam rumah tangga ini. Atau ada lagi seorang ayah yang disiplin, tetapi ibunya tidak mendukung kedisiplinan ayah. Nah, Ini juga faktor. ini nih. faktor utama. Jadi Ya kan? anaknya bingung. Anaknya Ngikutin bingung. siapa? Ayah Iya. atau bunda? Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan berenung kepada bundanya. Berkata kepada ayahnya, saya yang mengandung, saya yang melahirkan. Nah, ini sudah kacau ini, udah rumah tangga kalau seperti ini. Karena tidak satu visi, tidak satu misi, ya. Apalagi ditambah dengan adanya nenek. Wah, bahaya ini. Ditambah lagi dengan orang yang Iya. dia akan lari ke orang yang akan melindunginya. Betul, sehingga anak ini tidak konsisten. Dia tidak mempunyai disiplin pada dirinya. Akhirnya dia hanya melakukan tindakan agresif, menyerang, marah, ngambek. Toh nanti ibuku akan membela, nenekku akan membela, ayahku nggak akan bisa apa-apa. Nah, ini kalau sudah terjadi rumah tangga seperti ini, maka jangan diharapkan anak akan menjadi generasi yang kita harapkan, generasi yang tangguh. Maka akan menjadi generasi yang generasi apa ya itu, generasi micin ya mungkin ya. Seperti itu. Maka diperlukan konsisten, diperlukan visi misi yang tepat, visi misi yang sama antara ayah, ibu, ayah, bunda, dan kalau bisa ya kalau memang di situ ada nenek, ya kita bicarakan, Nek, disiplin kita akan kita aturkan seperti ini loh. Maka ayo kita bersama-sama mewujudkan ini semua sehingga anak kita menjadi anak yang disiplin. Nah, ini dari faktor orang tua. Dari faktor orang tua ya. Banyak faktor. Harus konsisten. Harus konsisten. Harus konsisten. Dan harus satu visi, satu visi, satu misi di dalam membina rumah tangga ini. Ini anak mau kita bawa kemana nih? Ini anak mau kita jadikan apa? Oh, aku mau menjadikan anakku hafiz Quran nih. Oke, kita satu misi loh. Setiap pagi sang ayah murojaah misalnya, mendampingi anak membaca Al-Quran. Ibu memasak, nenek mungkin menyiapkan yang lain-lain. Misal kalau ada nenek. Jangan sampai tidak konsisten. Sang ayah mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menyimak bacaan seorang anak, ibu asik main TikTok. Ini kan ini kan namanya tidak satu visi nih. Ikut ibu aja katanya, ikut ibu aja yang TikTokan. Kalau ayah kan ntar aja deh. Gitu. Nah, akhirnya seperti ini. Kalau tidak satu misi, maka ibu-ibu muda, ayah dan ayahanda ya, ayahanda atau sama sebaliknya, Bunda. atau sebaliknya, iya. Ibunya pengen ya anaknya jadi hafiz. Tiap pagi ngajar ngaji. Ayahnya main Mobile Legend. Nah, sama tuh ya, itu nggak boleh dong, sama. Ini artinya terjadi kepincangan visi misi, dan ini yang menjadi korban anak. Anak akan bingung. Iya. Dan anak, fitrahnya seorang anak, fitrahnya manusia pasti lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan, ya dong. Dan akhirnya generasi yang akan muncul saat ini ya seperti ini, generasi yang tidak tangguh. Nah, seperti itu. Generasi yang plin-plan. Generasi yang belum jelas arah, tujuan, visi dan misinya, diawalin dari visi misi yang tidak tepat di dalam sebuah rumah tangga. Gitu, Mbak. Itu kalau dari faktor keluarga. Ada lagi dari faktor sekolah. Faktor sekolah ini juga sangat mempengaruhi agresif seorang anak. Ketika anak di rumah kita didikan, tetapi di sekolah dia berteman dengan temannya yang agresif, yang berasal dari rumah yang kasar, keras, maka dengan sendirinya sikap keras ini akan terbawa di sekolah dan akan bertemu dengan teman yang berasal dari keluarga yang berbeda. Nah, ini juga akan mempengaruhi.
Jadi anak sehingga terpengaruhi oleh sikap temannya yang mempunyai agresif tinggi. Dia bisa mencontoh seperti itu. Karena sebenarnya anak itu kan modeling ya. Dia melihat, mencontoh, gitu, mendengar. Pun ketika guru juga menjelaskan, memberikan contoh, menjelaskan sebuah materi pelajaran atau mensikapi anak-anak yang konotasinya misal bandel, bagaimana seorang melakukan pelayanan atau guru menangani. Ketika guru ini agresif, marah-marah di kelas, maka anak berpikir, oh berarti itu loh yang betul. Jadi dengan marah-marah masalah akan selesai. Nah, seperti ini. Dengan marah-marah masalah akan selesai. Sehingga anak mempunyai pikiran, oke, jadi ketika saya nanti mendapatkan sebuah masalah, cukup dengan marah akan selesai. Jadi guru harus menjadi modeling yang tepat buat anak. Ketika seorang guru tidak mampu menjadi modeling yang tepat bagi anak, maka anak akan mencontoh. Guru agresif, anak agresif. Makanya kan ada itu Mbak pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Dia justru akan mencontoh dengan tindakan yang lebih. Pun lebih dari yang dilihat. Pun ketika mama di rumah menyelesaikan masalah dengan marah-marah, dia juga akan menyelesaikan masalahnya dengan marah, bahkan marahnya yang lebih hebat, seperti itu. Luar biasa materi hari ini ya. Baru 2 faktor. Tadi 3 faktor ya. Yang faktor pertama faktor biologis ya, Mi. Biologis. Kemudian faktor orang tua. Ya, orang tua. Kemudian faktor sekolah. Kemudian faktor lingkungan yang membentuk dirinya. Faktor masyarakat, contohnya seperti konsumsi tontonan, lingkungan sekitarnya. Ketika dia melihat tindakan agresif di lingkungan sekitarnya, yang sehingga membenarkan lingkungan itu. Contohnya ketika ada sebuah percobaan ini seperti ini. Jadi ketika seorang anak jalan, tiba-tiba kita hadirkan dulu Mbak, kita hadirkan ya anak-anak nih nonton, saya hadirkan nonton sebuah drama. Saya di situ menghadirkan seorang anak yang berjalan dalam sebuah kelas, lantas dia menyenggol temannya dan terjatuh buku-buku itu. Yang bukunya terjatuh, tindakan dia langsung berdiri, marah, dan dia tonjok itu anak. Saya menghadirkan itu saja di video itu. Oke. Saya tanya anak-anak, bagaimana responnya? Anak yang memang agresifnya rendah akan berjalan, nggak boleh dong kalau kita nonjok, kan itu nggak boleh, bisa jadi dia jalan nggak tahu tuh Bu, dia nggak sengaja Bu. Oke. Satu jawaban dengan film yang sama. Ketika satunya saya tanya, kamu nak, yang saya lihat memang agak agresif. Oh, itu benar, dia nonjok itu benar, karena bukunya dijatuhin. Coba dia jalan agak ke sini, pasti nggak nyenggol itu buku. Jadi nonjok itu sebuah kebenaran. Nah, beda loh. Dari anak yang berbeda dengan kasus yang sama. Iya kan? Artinya di sini kita harus benar-benar melatih seorang anak bagaimana melihat sebuah masalah dari sudut pandang orang lain. Penting sekali nih Mbak, penting sekali. Kita kembali kepada faktor masyarakat. Ketika anak ini sering bermain game, gamenya itu yang tembak-tembakan tuh kan ada ya? Apa itu? Nggak tahu saya. Banyak sekali ya. Banyak permainan sekarang. Permainan yang misal yang tembak-tembakan. Iya. Yang menguras adrenalin itu ya. Dan dia juga akan terbawa di dalam kehidupan nyata. Maka dia akan menyelesaikannya ya dengan cara kekerasan.
Dengan Kenapa? cara menembak. Iya, dengan cara menembak. Maka kalau di luar negeri itu kan banyak sekali anak melakukan penembakan di sekolah. Itu berasal dari tontonan, berasal dari games yang dia mainkan. Seorang anak, saya tanya, kenapa sih kok kamu ngebut-ngebutan seperti itu? Bukannya itu membahayakan dirimu? Oh enggak bu, itu asik bu, lihat tuh bu di kalau kita main game. Jadi dia Di bawah. ya halunya itu terbawa sampai ke dalam dunia nyata. Plus pun ketika anak sekarang, ibu sekarang ini kan lebih cari enak nih mbak. Kalau saya rasa nih, ibu sekarang ini, yang penting anakku dikasih HP diam. Yang penting anteng. Yang penting anteng. Bisa ngerjain yang lain. Bisa ngerjain yang lain. Kasih aja HP. Oke. Tanpa dicek nih mbak, apa ini yang ditonton. Ternyata kalau anak ini sering menonton tontonan anak-anak yang rewel, anak-anak yang suka ngambek, anak-anak yang itu kan sekarang ini sering tuh banyak ya kan. Nah itu akan juga menjadi modeling buat anak-anak. Jadi modeling itu bukan hanya orang tua yang menjadi role model, tapi juga tontonan juga harus diperhatikan lagi, harus di cross check lagi. Kita mungkin mikirnya oh dia lagi main nonton film kartun misalkan, tapi kita nggak tahu mungkin ada sisi iklannya. Atau nilai kartun itu sendiri pun harus kita saring. Betul. Benar nggak yang di cerita dalam film itu? Itu kan sangat mempengaruhi ya. Iya. Cerita banyak ya kartun yang negatif ya. Bisa melencengkan akidah anak. Sangat banyak hari ini dikemas sedemikian rupa, mempengaruhi akidah, mempengaruhi akhlak dan banyak hal. Seperti itu. Nah, ada faktor biologis sudah ya kita lewatkan, sudah kita faktor orang bahas. tua, faktor sekolah, kemudian faktor lingkungan. Ya. Ada lagi nih? Untuk saat ini 4 ya yang masuk yang sudah kita kategorikan ya. Untuk penelitian ini saat ini 4. Tetapi sebenarnya begini Mbak Yan, kalau kita memahami kenapa sih kok faktor orang tua ini menjadi seperti ini? Kenapa sih kok emak-emak ini lebih suka enjoy saja, lebih suka memberikan anak handphone, jadi rela anak-anak dididik dengan handphonenya, rela dididik dengan televisi. Sebenarnya ini adalah sebuah fenomena yang sangat berat. Sebuah fenomena yang sangat berat. Kenapa kok orang tua bersikap seperti ini? Hal ini bisa disebabkan Mbak, orang tua yang banyak kan orang tua sibuk bekerja, sehingga anak ya sudah dibelikan TV, anak menonton televisi tanpa kita pilah mana yang tepat buat anak. Sebenarnya ini juga berasal dari tekanan ekonomi, dari tekanan pekerjaan, dari tuntutan gaya hidup orang tua, sehingga anak menjadi korban gitu. Contoh seperti apa ya, seorang ibu, misal ibu ini kan tokoh kunci ya dalam sebuah keluarga. Ini dalam Islam madrasah pertama ya. Iya, madrasatun aula ya. Tokoh kunci kalau saya menyimpulkan. Ketika seorang ibu sebagai tokoh kunci, tetapi dia sudah sibuk dengan dunianya, dengan medsosnya atau dengan dunianya, maka anak akan menjadi korban. Yang penting anakku diem, dikasih handphone, dia nonton terserah, emaknya bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Ini menurut kami ini adalah sebuah kegagalan seorang ibu di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini gagal ini. Katakan gagal. Ya? Gagal. Kenapa? Karena anak mendapatkan pendidikan dari handphone, bukan dari dirinya. Kenapa seperti itu? Karena orang tuanya sibuk dengan gaya hidupnya. Sibuk dengan gaya hidupnya itu apa ya? Sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan urusan dirinya. Sibuk dalam memasak. Sibuk dengan pekerjaan domestik ya. Pekerjaan domestik
sehingga melupakan kewajiban yang lebih utama, yaitu mengurus anak, mendidik anak, itu Mbak. Padahal kan kalau urusan domestik itu bisa kita kerjakan lain waktu, Ketika lain kali. anak tidur mungkin. Ketika anak tidur mungkin. Namanya ikutan tidur nih. Tetapi jadi masalah ini kan mengorbankan generasi emas, bukan anak yang ya titipan Allah, mengorbankan hanya dengan tugas domestik atau hanya dengan tuntutan gaya hidupnya. Ini akan menjadi generasi yang lemah. Maka generasi lemah itu bisa tercetak terlahir dari ibu yang lemah akan ilmu, akan pendidikan. Dalam ya Mbak ya. Dalam banget, makanya emang belajar itu nggak ada hentinya ya. Nggak ada hentinya. Apalagi ketika sudah memutuskan untuk menjadi seorang istri, berarti siap untuk menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu siap untuk terus belajar. Justru makin tambah semangat harus tambah semangat belajar. Betul, menjadi seorang ibu tugasnya tidak hanya urusan domestik, tetapi lebih bagaimana mempersiapkan generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu siapa? Anak-anak kita yang akan menempatin posisinya di masyarakat nanti. Itu tugas seorang ibu. Itu mungkin tugas kalau ayah tugas utama, kunci ya, kunci sebuah rumah itu ada di ibu. Jika ibunya lemah, ya akan melahirkan anak-anak yang lemah. Tapi ketika ibunya kuat, disiplin, maka yang kuat dan disiplin. Seperti itu Mbak. Wow, berat ya PR kita ya sebagai seorang ibu jadi timbul pertanyaan. Apa tuh? Kalau misalkan ibunya terlahir dari pendidikan yang memang tadi ya nggak kurang disiplin, kemudian dia menjadi seorang ibu, betul. Gitu kan? Terus bisa nggak sih atau bisa nggak sih untuk merubah gitu kan? Merubah karena kalau sudah itu kan kebiasaannya nih ya habit kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak kecil. Betul. Dan ketika dia punya anak itu akan terbawa. Nah ini bagaimana nih mungkin Umi punya pengalaman gitu untuk mengatasi itu gitu. Ketika dia menjadi seorang ibu dia pengen gitu disiplin. Ini ke anak-anaknya juga disiplin. Betul. Tapi ya itu tadi karena kebiasaan itu agak butuh perjuangan banget gitu ya. Ya betul. Dari kebiasaan yang butuh perjuangan dan butuh kemauan yang kuat. Yang kuat untuk berubah. Banyak cara. Yang pertama sadar diri dulu. Sadar diri, introspeksi diri. Kita melakukan refleksi diri. Maka ketika kita melihat anak, wow, kok anakku nangis nggak jelas nih, kok anakku melakukan tindak kekerasan nih, kok anakku selalu mukul sih sama teman-temannya, kok anakku tidak mampu nih bersosialisasi dengan temannya, membahayakan teman-temannya. Maka yang perlu dilakukan seorang ibu atau ayahanda melakukan refleksi diri dulu. Apa sih yang sudah saya berikan kepada anak-anak? Benar nggak pola asuh yang sudah saya berikan kepada anak-anak? Jika kita sudah melakukan pola asuh, di mana letak kesalahannya? Nah, cari ketika sudah menemukan, maka yang bisa kita lakukan adalah sharing. Sharing dengan teman sebaya, sharing dengan ustadz-ustadzah, sharing dengan gurunya, dan memperbanyak ilmu dengan cara apa? Mendatangin pengajian, membaca buku-buku parenting, dan menahan emosi itu lebih utama. Itu lebih utama itu. Mengelola emosi, memanajemen hati. Tapi bisa nggak sih? Bisa. Kuncinya adalah ada keinginan, ada kemauan,
dan ada konsisten yang tepat, yang selalu istiqomah yang ada pada dirinya. Jangan cuman seminggu semangat nih, ntar 2 minggu dua udah minggu mulai. kendor. Ini apa tidak konsisten, dan akhirnya inilah dampak kebingungan pada anak, sehingga anak akan timbul agresif yang menjadi-jadi. Nah, dari mana? Pola asuh yang kurang tepat, seperti itu. Luar biasa nih Mitra Jessy. Mitra, kita sudah di menit ke-20 terlepas dari pukul 14 Iya, waktu Indonesia Barat, betul. tidak terasa. Dan banyak ya, sebenarnya masih banyak ya. Nah, sebenarnya masih banyak yang mau kita Betul. kupas, ya, buah kali ya. Nah, tentunya mungkin next kita akan ngobrol-ngobrol Lebih lagi, lanjut ya. sharing-sharing lagi, lebih dalam lagi insya Allah. Dan sebelum ditutup, yang terakhir nih, tips buat orang tua ya, buat para bunda, buat para ayah, Ya. mengatasi anak yang agresif. Betul. Sebenarnya ketika kita menjadi seorang muslim, tips menghadapi marah, ya kan? La tahdab. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka ya kamu duduk, atau kamu bisa nanti berbaring. Kalau ataupun belum bisa juga, silahkan kamu berwudu. Itu sudah tips sangat jitu yang diberikan Rasulullah kepada umatnya. Karena umatnya tahu, karena Rasulullah juga akan tahu, sudah pasti tahu bahwa umatnya akan seperti ini zamannya. Maka jauh-jauh hari sudah diberikan, kalau kamu marah ini loh tipsnya. Seperti itu. Sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Tipsnya sudah dikasih tahu. Tetapi jauh sebelum masa yang saat ini, sebelum masa depresi sangat tinggi, sebelum anak agresif sangat tinggi, ya kenakalan sangat tinggi, Rasul sudah memberikan cara yang tepat jitu bagaimana memanage, mengelola hati, bagaimana ketika kita dalam keadaan marah apa yang kita lakukan. Dalam pandangan psikologi itu adalah jedahnya, Mbak, itu jeda. Ketika kita wudhu kan jeda tuh, gak jadi marah. Ketika kita marah karena berdiri, kita duduk, jeda kan. Jedanya itulah yang bisa meredakan. Yang awalnya mau menyerang, akhirnya tidak menyerang. Yang awalnya mau verbalnya mau mengatakan kebun binatang misalnya, tetapi itu akan jeda dengan sendirinya. Ini tips yang diberikan Rasulullah. Tapi ada juga tips-tips yang lain yang berdasarkan para psikologi, yaitu yang bisa kita lakukan adalah melatih anak untuk berpikir dari sudut pandang orang lain, atau menghidupkan empatinya. Nah, empati ini harus dihidupkan kepada anak. Nah, kalau kamu mukul dia sakit nggak? Kamu kalau dipukul sakit nggak? Nah, ya kan, pasti sakit, mah sama dia kalau dipukul juga sakit loh. Nah, itu berarti kan melatih empati. Atau anak gini ada yang menyerang dirinya, stop. Dia nggak seperti itu loh, maksudnya dia seperti ini. Nah, sehingga anak tadi dia tidak akan cacat persepsi di dalamnya. Jadi melatih anak berpikir dari sudut pandang orang lain, sehingga menimbulkan empati yang ada pada dirinya. Ini yang bisa kita lakukan. Sebentar nih, kalau tadi memberikan rasa empati kepada anak yang misalnya tadi, kalau kamu dipukul sakit gak? Dia kan jawab sakit. Terus kalau gitu jangan dipukul, tapi dia tetap ingin memukul. Nah, itu gimana tuh? Nah, ada lagi tipsnya. Nah, memukul itu kan tidak baik ya. Gitu. Iya, Ma, tapi aku marah nih. Aku pengen mukul. Kan seperti itu. Oke. Aku marah, Ma. Oke, kalau seperti itu, kita harus kasih tahu. Nah, tanda-tanda kalau kita mau marah seperti ini loh, Nak. Kalau kamu sudah mulai merah, kalau otot kamu sudah mulai menegang, itu artinya kamu mulai marah. Maka kalau kamu seperti itu, kamu diem aja, diem, menyerang. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Tips yang kedua nih, kita kasih tahu anak kalau kamu sedang marah seperti ini, dan kalau kamu sedang marah, bahasa tubuh kamu sedang ekspresinya marah, jangan mengambil
kesimpulan atau jangan langsung menyerang, tapi tahan dulu, diam dulu. Nah, seperti itu. Kamu bisa alternatif dengan apa, Nak? Kamu bisa dengan ngomong, bisa kamu utarakan, atau bisa juga kamu dengan sikap, kamu bisa ekspresi wajah kamu rubah dengan melotot. Nah, seperti itu. Artinya ini kan alternatif marah sebelum dia melakukan penyerangan. Seperti itu. Atau bisa jadi tips yang bisa kita lakukan, kamu Nak kalau mau marah, ini pernah saya coba kepada murid saya yang agresif. Usia berapa tuh? Usia SD ya, usia SD ya. Saya kamu nanti kamu ambil kertas yang ada di saku kamu gulung-gulung dulu, baru kamu boleh ngomong, baru kamu boleh bersikap, aku bilang gitu. Iya, akhirnya saya kasih kertas di sakunya. Jalan dia, jalan ternyata disenggol sama temennya. Biasanya langsung mukul. Ternyata ingat. Dia kertas yang tadi saya kasih dipegang-pegang seperti ini. Dan dia akhirnya mulai melemah. Jedanya itu ada. Oh, ini bisa kita tiru nih.